Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, marilah sama-sama kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang untuk sama-sama kita mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan Qurani, Yayasan Qurani, yang pada kesempatan ini dipercayakan kepada saya untuk mengisi pengajian rutin setiap malam Jumat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran, jalan yang menjamin keselamatan umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Teman sekali, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Yayasan Qurani yang telah mempercayakan kami untuk mengisi pengajian pada kesempatan ini. Sebelumnya saya dihubungi oleh salah seorang rekan saya, yaitu Ustaz Andi Mardika, untuk mengisi materi tentang komunikasi dalam Al-Quran. Namun saya katakan bahwa saya tidak ahli dalam bidang komunikasi. Ya, saya juga bukan ahli tafsir, tapi bidang saya adalah bidang fikih, khususnya fikih perbandingan. Maka saya tawarkan kepada Ustaz Andi, gimana kalau tentang kajian fikih perbandingan saja. Ternyata ya, usulan saya diterima, sehingga jadilah tema kita pada malam ini adalah kajian fikih muqaran atau fikih perbandingan dengan tema bagaimana menyikapi perbedaan di dalam fikih. Oh ya, sama. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada tema pokok kita tentang bagaimana menyikapi perbedaan di dalam fikih, maka tentu kita harus paham dulu apa fikih itu. Karena saya yakin, walaupun saya yakin juga pada saat yang sama di sini, saya yakin pertama kali bahwa tidak semua kita paham atau mengerti apa itu fikih, hakikat daripada fikih itu. Walaupun saya yakin juga ada yang sudah pernah belajar atau memahami tentang fikih, paling tidak pernah dapat pelajaran tentang fikih di sekolah, atau mungkin yang sudah kuliah di pada tingkat perkuliahan. Jadi kenapa kita harus mengerti betul hakikat dari fikih itu? Nah, supaya kita tahu di mana posisi fikih itu di dalam syariat Islam. Jadi perlu kita ketahui bahwa fikih itu, ya kalau kita terjemahkan secara sederhana, ya hukum Islam. Fikih itu hukum Islam atau hukum syariat bisa juga.
Nah, ketika kita bicara fikih itu adalah hukum syariat atau hukum Islam, maka yang dapat kita simpulkan di sini bahwa fikih itu adalah salah satu bagian daripada syariat Islam. Di syariat Islam itu adalah kumpulan ajaran-ajaran agama Islam. Itu sederhananya seperti itu. Di dalam syariat Islam itu ada yang namanya fikih atau hukum, ya. Ada yang namanya akidah atau keyakinan, dan ada yang namanya akhlak ataupun etika. Jadi kalau kita bicara syariat Islam, itu bab besarnya itu syariat Islam. Semua ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam ini, itulah yang disebut dengan syariat Islam. Itu yang harus kita ketahui. Nah, jadi ketika Aceh ini dinobatkan atau dilabelkan sebagai negeri syariat, berarti yang berlaku di Aceh ini bukan saja hukum syariat, tetapi juga di dalamnya juga berlaku akidah. Ya, bagian dari syariat yang lain yaitu tentang akidah dan juga tentang etika dan moral. Itu yang harus kita pahami. Jadi ada pertama akidah. Jadi dalam syariat Islam itu ada akidah yang pertama, yaitu bidang yang berkaitan dengan keyakinan kita sebagai umat Islam, berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan kerasulan. Itu semuanya masuk dalam bidang akidah atau keyakinan. Kemudian yang kedua, ya hukum. Nah, hukum ini yang disebut dengan fikih. Jadi, bagian hukum inilah yang disebut dengan fikih. Nanti akan saya jelaskan apa hakikat fikih secara lebih jelas. Dan yang satu lagi adalah tentang etika dan moral. Dan justru ini yang paling banyak diabaikan. Ya, tentang etika dan moral. Jadi karena kita terlalu fokus pada fikih, pada hukum, jadi umat Islam ini mengabaikan etika dan moral. Padahal etika dan moral itu adalah juga bagian daripada syariat Islam. Ini yang harus kita ketahui bersama, ya. Yang pertama ada akidah, kemudian hukum atau disebut juga dengan fikih, dan yang ketiga adalah akhlak. Itulah yang namanya syariat Islam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Nah, kalau bicara Islam kafah itulah dia. Jadi bukan bicara hanya satu aspek saja, aspek akidah atau keyakinan, tidak juga bicara aspek hukum saja, tapi juga Islam ketika kita dikatakan masuk ke dalam Islam bicara kafah, ya masuk dalam tiga hal ini. Artinya apa? Kita mengamalkan ketiga hal ini yang menjadi bagian daripada syariat Islam. Sekarang kita akan coba membahas lebih dekat tentang fikih. Ya. Apa itu fikih? Ya mungkin sepintas seperti tadi yang saya sampaikan di awal, fikih itu adalah hukum. Ya. Hukum Islam, itulah dia fikih. Sederhananya seperti itu. Nah, di dalamnya apa? Ya, di dalam situ ada hukum ibadah, ada hukum muamalah, ya, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, hubungan masalah ekonomi itu masuk di bab muamalah. Kemudian ada jinayah, itu tentang pidana Islam. Kemudian ada yang berkaitan dengan keluarga, fikih munakahat, pernikahan, perkawinan, dan masalah kekeluargaan. Ada juga namanya fikih siasah atau yang disebut dengan fikih politik. Jadi semua diatur di dalam Islam ini, termasuk juga bidang politik. Itulah hukum Islam.
Nah, lalu dari mana sebenarnya fikih ini? Ya, kalau kita merujuk kepada definisi daripada fikih sebagaimana disampaikan oleh para ulama, fikih itu ya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Ilmu yang membahas tentang hukum syariat. Nah, karena hukum ini kan banyak ya. Ada hukum KUHP, hukum Belanda dan seterusnya, banyak hukum. Tapi dalam fikih ini yang dibahas adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat. Hukum syariat yang bagaimana? Al-ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyah. Yang bersifat amaliyah, praktis, berhubungan dengan tindak tanduk kita sehari-hari. Apakah itu ibadah seperti yang tadi saya sampaikan, muamalah dan seterusnya. Dari mana diambil fikih ini atau hukum syara' ini? Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih ini diambil atau diupayakan atau diusahakan dari mana? Dari dalil-dalil yang terperinci. Mana dalilnya? Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil pokok daripada fikih itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, fikih itu adalah hasil pemikiran ulama. Hasil pemikiran ulama dari mana diambil? Dari dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Misalnya hukum tentang salat. Dari mana itu hukum tentang salat itu? Diambil dari ayat Al-Quran, wa aqimus salat. Ya. Jadi salat ini atau hukum tentang salat ini diambil dari Al-Quran. Itulah fikih. Hukum bahwa salat itu wajib, itulah fikih. Dari mana diambil? Dari Al-Quran. Hukum zakat juga demikian. Puasa juga demikian. Jadi fikih ini adalah hasil pemahaman para ulama terhadap dalil-dalil yang ada, baik itu Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, karena fikih ini adalah hasil pemahaman para ulama terhadap dalil, maka suatu hal yang lumrah ketika terjadi perbedaan pemahaman. Jadi fikih ini sebenarnya belum ada pada masa Nabi. Seperti yang ada sekarang itu yang tertulis di dalam kitab-kitab itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena ya, secara praktisnya sudah ada, tapi hukum fikih sebagaimana yang ada sekarang tertulis di dalam kitab-kitab fikih itu, nah itu belum ada pada masa Nabi. Kenapa? Karena pada masa Nabi ketika para sahabat ingin tahu tentang sesuatu yang berkaitan dengan perilaku mereka dan kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, apakah itu ibadah dan sebagainya, langsung ada Nabi tempat bertanya. Kata Nabi begini ya, begini, salat begini ya. Ya begitulah para sahabat salat sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi. Ya. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nah disitulah mulai sebenarnya perbedaan pandangan ataupun pendapat ini sudah terjadi sejak masih ada Rasulullah SAW. Ya, jadi perbedaan pandangan atau pendapat ulama ini sudah ada sebenarnya sejak masa
Nabi, bibit-bibit perbedaannya. Mana contohnya? Jadi suatu ketika Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Nah, dalam sebuah perjalanan ke suatu tempat tersebut, Rasul berpesan. Waktu itu, ya, Nabi berkata kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali kalian salat asar kecuali ketika sampai di Bani Quraidah, salah satu tempat pada masa itu. Nah, lalu ketika perjalanan itu terus berlangsung, tiba-tiba sampailah waktu asar. Sampailah waktu asar. Nah, ketika sampai waktu asar, terjadilah semacam kebingungan waktu itu di antara para sahabat. Para sahabat terpecah kepada dua kelompok. Ya, terpecah kepada dua kelompok. Satu kelompok langsung ketika sampai sholat asar, padahal belum sampai di Bani Quraidah, tapi masih di tengah perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu mereka langsung sholat, ketika tiba waktu asar langsung sholat. Kenapa? Ya karena di sisi lain sholat itu kan dilaksanakan ketika lebih baik dilaksanakan di awal waktu. Tapi sebagian sahabat yang lain tetap berpegang kepada pesan Nabi. Apa pesan Nabi tadi? Jangan salat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Nah, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, terbagi ke dalam dua kelompok ini. Nah, ketika sampai di tujuan, nah permasalahan ini ditanyakan kepada Rasul. Ya, karena tadi sudah terjadi dua kelompok, ya, beda cara memahami pesan Rasulullah. Yang satu tetap berpegang pada apa yang Rasul ucapkan, ya kan? Nggak boleh salat kecuali, atau jangan salat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. Yang satu lagi memahami, ya karena sudah sampai waktu, ya salat tetap harus dikerjakan. Lalu masalah itu dibawa kepada Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Kenapa dua-duanya betul? Kenapa yang pertama betul? Yang pertama, kelompok yang melaksanakan salat di tengah perjalanan, apa alasannya? Kalian benar karena kalian telah menghormati waktu salat. Sedangkan satu kelompok lagi, ya kalian juga benar. Kenapa? Karena telah mengikuti perintahku. Ini dua-duanya benar. Ya, seharusnya Nabi marah kan? Kan saya sudah bilang, kalau mungkin kita ini itu terjadi pada kita, ya mungkin sikap kita apa? Kalau kupegah benar. Baik semayang lihat kalau berubah Bani Quraidah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah membenarkan dua sikap daripada para sahabatnya. Jadi menunjukkan apa? Berarti wajar sekali terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu teks atau suatu perintah. Apakah itu perintah yang ada dalam Al-Quran ataupun perintah yang ada dalam hadis. Jadi begitulah terjadi perbedaan di dalam fikih ini. Ya. Jadi terjadinya perbedaan dalam fikih ini sesuatu yang normal, yang biasa. Kenapa? Ya, salah satunya adalah karena memang terjadi perbedaan pemahaman para ulama terhadap dalil. Itu yang pertama. Ya. Jadi sebab perbedaan pandangan para ulama yang pertama adalah dalam fikih ini adalah yang pertama karena
perbedaan dalam memahami dalil. Tadi sudah saya contohkan. Contoh lain. Contoh lain terjadi pada ayat wudu. Ya, contoh perbedaan pemahaman para ulama terhadap dalil. Teks dalil. Bagaimana bunyi ayat wudu? Ada yang hafal? Ada yang hafal ayat wudu? Ayat wudu, ayat tentang perintah wudu. Ada ya? Nah, di dalam ayat wudu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apa yang terjadi pada ayat ini? Yang pertama sekali di awal ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah oleh kalian wajah kalian. Karena rukun wudu yang pertama kan membasuh muka. Nah, dalam ayat itu hanya disebutkan basuhlah oleh kalian wajah kalian. Tetapi ayat itu tidak menjelaskan sejauh mana batas membasuh wajah itu. Nggak ada. Nah, dari situlah terjadi perbedaan pemahaman para ulama. Ada yang mengatakan batas membasuh wajah itu sampai dagu saja. Ada yang mengatakan harus kena harus kena telinga. Ada yang mengatakan cukup saja di batas jambang ini. Ya, terjadi perbedaan pemahaman ulama terhadap batasan membasuh muka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah oleh kalian tangan kalian sampai dengan siku. Nah, di sini juga terjadi perbedaan pemahaman. Tadi dikatakan di dalam ayat basuhlah tangan kalian sampai dengan siku. Nah, sekarang ketika dikata sampai siku, apakah siku ini harus kena atau cukup? Karena katanya sampai siku atau sampai batas siku ini saja. Ya? Nah, di sini terjadi perbedaan pandangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup sampai di batas siku ini saja. Ada yang mengatakan bahwa harus lewat siku. Bahkan ada yang mengatakan wajib dibasuh sampai dengan ini bahu ini, batas bahu ini. Beda pemahaman. Padahal ayatnya sama. Ayatnya sama, tapi beda dalam memahami batasan membasuh tangan. Lanjut lagi ke berikutnya. Wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian. Nah, usaplah kepala kalian. Nah, ini juga sudah terjadi perbedaan lagi di sini. Ayat Al-Quran tersebut hanya mengatakan usaplah kepala kalian. Kalau saya tanya, ketika bunyi perintah seperti itu, apa yang terjadi? Bunyi perintahnya basuhlah kepala kalian. Bingung kita kan? Iya, karena nggak disebut batasan. Sebesar mana kita mengusap kepala kita ini dalam berwudu? Sebesar mana yang wajib kita usap? 3 lembar kah? Setengah kepala kah? Seluruh kepala kah? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga di sini juga terjadi perbedaan pemahaman para ulama dalam
menyikapi ayat ini? Ada yang mengatakan cukup hanya 3 lembar seperti mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sebagian besar kepala seperti mazhab Maliki. Ada yang mewajibkan seluruh kepala harus diusap nih. Kenapa? Ya di dalam Al-Quran dijelaskan basuhlah oleh kalian kepala kalian. Nggak disebutkan batasannya dari sini sampai sini, dari sini sampai, nggak ada. Sehingga terjadi perbedaan pandangan para ulama dalam memberikan atau mewajibkan batasan membasuh rambut. Lanjut lagi ke wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini kita pada ayat ini Allah mengatakan dan kaki kalian. Nah, karena tidak disebut di situ, kalau di awal tadi faghsilu, jelas disebut, maka basuhlah. Ya kan? Faghsilu wujuhakum. Faghsilu artinya basuhlah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah oleh kalian wajah dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan ulama, apakah perintah untuk kaki ini ya di dalam wudu itu perintahnya apakah dibasuh atau diusap? Kenapa? Karena posisi kata-kata wa arjulakum letaknya setelah famsahu. Apa arti famsahu? Usaplah. Lap, bahasa Arabnya lap, bahasa Aceh lap. Ya, bukan dibasuh. Famsahu wiru'usikum wa arjulakum. Nah, di sini ada beda cara membaca. Ada yang membaca wa arjulikum, atafnya kepada famsahu biru'usikum. Nah, ini kaidah bahasa Arab ya, beda barisnya. Ada yang membaca wa arjulakum. Yang membaca wa arjulakum itu dihubungkan dengan perintah faghsilu wujuhakum. Jadi makanya dia mansub dalam bahasa Arab. Mansub barisnya sama-sama di awal dari famsahu bi faghsilu wujuhakum, di sana juga wa arjulakum. Tetapi ada ulama dan qiraatnya juga qiraat yang sahih, qiraat mutawatir, bacaannya bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Atafnya kepada ra'sun famsahu biru'usikum. Maka yang membaca famsahu biru'usikum wa arjulikum, yang wajib kita lakukan ketika kita wudu untuk anggota wudu kaki adalah bukan dibasuh tetapi disapu, diusap, sebagaimana halnya kepala. Kenapa? Karena letak perintahnya itu setelah perintah mengusap kepala. Tapi bagi yang membaca wa arjulakum, waw itu dikembalikan kepada faghsilu wujuhakum, maka bacanya wa arjulakum. Maka yang diperintahkan untuk anggota wudu kaki adalah dibasuh, bukan diusap. Nah, ini baru satu ayat tentang wudu. Sudah terjadi beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, batasan membasuh muka. Yang kedua, batasan membasuh tangan. Yang ketiga, batasan mengusap kepala. Dan yang keempat, perbedaan dalam masalah apakah yang perintah terkait dengan anggota wudu kaki, apakah yang diperintahkan itu dibasuh atau hanya sekedar diusap. Itu baru satu ayat saja. Ya. Nah, contoh lain mana perbedaan pemahaman? Nah, ini biar saya kasih contoh berapa supaya mudah. Contoh lain dalam masalah membaca surat Al-Fatihah di dalam salat.
Ini mungkin belum pernah didengar ya. Saya yakin belum pernah didengar tentang masalah perbedaan ulama dalam masalah membaca Al-Fatihah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita ya. Menurut mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu atau surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Ya, saya ulangi, dalam mazhab Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu adalah rukun. Makna rukun, kalau nggak dibaca berarti batal salatnya. Harus ada. Apa alasan atau dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i terkait dengan kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam salat? Yaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ya, la salata, tidak ada salat, artinya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini hadis inilah yang dijadikan oleh dalil oleh mazhab Syafi'i untuk kewajiban membaca Al-Fatihah dalam salat. Tapi dalam mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya membaca Al-Fatihah itu bukan rukun salat. Akan tetapi yang menjadi rukun salat adalah membaca ayat Al-Qur'an. Artinya apa? Tidak mesti Al-Fatihah. Tidak mesti surat Al-Fatihah. Boleh baca ayat-ayat yang lain. Lalu pertanyaannya, Pak Gecok yang Imam Hanafi, Pak Gecok mazhab Hanafi, pegahan wajib baca surah Al-Fatihah. Jangan marah-marah dulu. Karena mazhab Hanafi juga punya dalil sendiri terkait dengan pendapat beliau. Tidak wajib membaca surah Al-Fatihah, tapi yang wajib adalah membaca Al-Quran. Mana dalilnya? Dalilnya juga sebuah hadis yang dari segi otentisitasnya itu sahih. Ya. Apa hadisnya? Hadisnya suatu ketika dalam riwayat disebutkan ada seorang A'rabi. A'rabi itu istilah untuk orang Badui. Orang Badui, orang yang tinggal di padang pasir. Ya. Tinggal di pinggiran-pinggiran lah. Kalau kita tinggal di Binehle, di pinggiran gunung, ya, lawannya adalah orang Hadari yang tinggal di kota. Jadi seorang Badawi ini datang masuk ke Masjid Nabawi, ya, begitu sampai masuk dia langsung sholat. Sholat cacu. Mas Aceh ya, super kilat. Dalam sekejap sudah selesai dia sholat. Super kilat. Lalu si Badui ini ditegur oleh Nabi. Halo bahasa kita kan? Halo. Ulang salatnya itu. Ulang. Shalli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Ulang salatmu. Enggak sah salat kamu itu. Ulang lagi. Fa innaka lam tusalli itu. Diulanglah itu kedua kali oleh si Badui ini. Ya. Diulang kedua sama juga seperti yang pertama tadi. Cangcu, selesai. Kilat juga masih. Ya. Sampai Rasul memerintahkan dia untuk mengulang ketiga kalinya. Ya, mungkin kenapa dia lakukan demikian? Ya, karena mungkin selama ini dia nggak pernah belajar salat yang betul, cuma lihat-lihat orang, ego menana gue semayang aja. Berarti dia karena pengen cepat selesai, maka dia salat, ya mungkin caranya sama dengan yang dia lihat, tapi karena
faktor cepatnya ini yang buat Nabi menegur itu. Lalu setelah teguran yang ketiga, dia mengulang salat untuk ketiga kali, apa kata Nabi? Ketika itu baru Nabi mengajarkan dia tata cara salat. Apa kata Nabi? Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka apa yang kamu lakukan pertama kali? Kata Nabi, fa'asbighil wudu. Yang pertama, wudu dululah, bersuci dululah. Karena mungkin tadi melihat dia, ya begitu datang nggak jelas, nggak ada mungkin bekas-bekas air wudu, sehingga Rasul mengatakan, ya kalau kamu mau salat, wudu dulu. Lalu apa? Summa kabbir. Ya, lalu bertakbirlah. Mananya takbiratul ihram. Lalu apa? Summa qra ma tayassara minal Qur'an. Nah, coba diperhatikan di sini. Setelah takbir, summa qra ma tayassara minal Qur'an, kata Nabi. Bertakbirlah, lalu bacalah apa ayat yang kamu bisa daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi enggak mengatakan tsumma qra'il Fatihah, tidak. Tapi yang Nabi katakan apa? Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada ayat Al-Qur'an. Nah, dari sini dipahami oleh mazhab Maliki bahwa yang menjadi rukun sholat itu bukan membaca Al-Fatihah, tetapi membaca ayat Al-Quran. Berarti nggak mesti Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah boleh, baca surah An-Nas boleh, baca surah-surah lain juga boleh. Karena Nabi mengatakan semakra ma tayassara minal Quran. Nah, ini contoh. Kalau tadi di awal masalah wudu, contoh perbedaan ayatnya sama, tetapi beda pemahaman. Nah, kalau tadi yang kedua ini adalah contoh perbedaan pendapat ulama karena perbedaan dalil. Beda dalil. Satu berpegang pada hadis la sholata liman lam yaqra' Fatihah kitab, yang satu lagi berpegang pada hadis Nabi mengajarkan orang Baduy melaksanakan sholat. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan pendapat ulama yang disebabkan oleh perbedaan sikap para ulama dalam menilai suatu dalil. Ya, perbedaan pandangan ulama dalam menilai otentisitas suatu dalil. Makna otentisitas ini dalilnya betul atau enggak? Bisa diterima atau enggak? Karena hadis yang disandarkan kepada Nabi ini, baik itu dalam bentuk ucapan atau perkataan ataupun persetujuan Nabi, itu tidak semuanya sahih. Artinya tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu betul datangnya dari Nabi. Nah, di sini para ulama hadis berbeda pandangan dalam menilai suatu hadis. Oleh sebagian ulama dinilai suatu hadis itu ini nggak betul. Kenapa? Ini saya anggap nggak sahih. Nah, karena dia anggap tidak sahih, tidak diambil sebagai dalil. Namun ada pandangan lain, oh enggak, menurut saya itu sahih. Kenapa sahih? Karena ada alasan, ada dalam dan sebagainya. Nah, sehingga ada sebagian ulama meninggalkan hadis itu berpedoman kepada hadis lain. Sedangkan sebagian ulama yang tetap mengambil hadis itu karena menganggap bahwa hadis itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ini sebab-sebab perbedaannya ya. Secara umum pada 4 hal ini. Yang keempat, perbedaan pandangan para ulama disebabkan oleh perbedaan dalam mentarjihkan satu dalil. Jadi kadangkala ada beberapa antara satu hadis dengan hadis yang lain itu saling bertentangan seperti tadi.
Ya, terjadi pertentangan maknanya. Ya kan? Antara hadis wajib Fatihah dengan tidak wajib Al-Fatihah. Kemudian ada lagi nanti perbedaan sikap para ulama dalam mentarjihkan, misalnya apakah bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan. Itu ada beberapa hadis tentang itu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, karena nampaknya ada ta'arud itu saling seolah-olah antara satu dalil dengan dalil ini bertentangan, ya kan? Lalu mana yang dikuatkan? Mana tarjih sini adalah menguatkan tarjih, ya. Ada kalau kita mungkin sebagian dari kita ini ada yang pernah ikut dengan Muhammadiyah, itu ada majelis tarjih. Mana tarjih itu menguatkan satu dalil daripada dalil yang lain, itu namanya tarjih. Nah, ini juga perbedaan tarjih ini juga berpengaruh pada perbedaan pendapat. Contohnya misalnya pada masalah apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dalam salat berjamaah atau tidak? Nah, ini kalau tadi nggak masuk dalam masalah ini, nggak masuk mazhab Maliki, ya, karena mazhab Maliki, ya kan, kewajibannya adalah membaca surat, kan, ya kan, bukan Al-Quran, bukan Al-Fatihah. Nah, ini kita sering terjadi ini, saya yakin, ya. Apakah makmum yang salat berjamaah itu, ya, yang mengikuti imam itu wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Ya kan? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena ada dua dalil yang saling bertentangan. Mana? Yang pertama, salah satunya hadis yang tadi saya sebutkan. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, apakah hadis ini berlaku juga bagi orang yang salat berjamaah atau hanya berlaku bagi orang yang bagi imam dan orang yang salat sendirian? Ya, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah hadis ini berlaku untuk semua? Artinya untuk orang yang salat berjamaah, mau yang salat sendirian, imam atau makmum, semuanya berlaku. Enggak sah salat kalau enggak baca Al-Fatihah. Hah? Tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dulu. Karena ada hadis dan ayat lain yang bermakna bertentangan dengan hadis ini. Mana? Yang pertama ayat Al-Quran. Apa bunyi ayat Al-Qurannya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kalian mendengar bacaan Al-Quran, maka fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dengarlah bacaan itu dan diamlah supaya kamu mendapat rahmat. Udah bertentangan, kan? Berarti ketika kita jadi mau, otomatis kan kita mendengar bacaan Al-Qurannya imam. Berarti tugas kita mendengar dan diam. Wa ansitu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi bukan sekadar diam. Artinya enggak baca apa-apa, dengar. La'allakum turhamun. Itu yang pertama. Udah satu, udah bertentangan, ya kan? Nah. Kemudian dengan hadis. Mana hadisnya? Hadisnya adalah man kana lahu imamun
faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang mengikut imam, maka bacaan imam menjadi bacaannya. Ya kan? Udah bertentangan lagi kan? Nah, ada yang tetap ngotot, tetap yang namanya kita sholat itu harus baca Fatihah, baik jadi imam ataupun jadi makmum, baca Al-Fatihah, mengabaikan hadis ini. Ya, tapi yang lain tetap nggak bisa, itu Al-Quran jelas sekali itu. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u, dan apabila kamu mendengar bacaan Al-Quran maka dengarlah dan diamlah. Kemudian hadis jelas juga, jika kamu mengikut imam maka bacaan imam menjadi bacaanmu. Jadi berdasarkan hadis ini kita yang jadi makmum apa? Diam saja selama salat kan, kecuali takbir kan? Diam aja kita. Diam ikut imam lah, selesai. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya sana imam diangkat seorang imam itu untuk diikuti. Jadi ketika kita salat itu mudah kali kita. Ya. Imam takbir, kita takbir. Imam baca Al-Fatihah, kita dengar saja. Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam salam, kita selesai. Kenapa? Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah. Jadi enggak baca apa-apa kita. Orang siapa yang ikut imam, bacaan imam jadi bacaannya. Lalu ada para ulama yang mencari jalan tengah. Karena tadi terlihat nggak mungkin, jadi ada sebenarnya nggak mungkin itu ada pertentangan antara hadis. Jadi cara menyikapinya bagaimana? Cara menyikapi dua-duanya diambil. Mohon maaf. Tidak ada ayat ataupun hadis yang diabaikan. Bagaimana caranya? Ambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya adalah istilahnya disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Itu namanya jalan tengahnya. Al-jam'u wat taufiq. Kompromi. Ya. Berarti bagaimana cara komprominya? Dalam konteks masalah tadi ya, masalah baca atau tidak Fatihah bagi imam. Jalan tengahnya adalah bagi yang sholat berjamaah dan sholatnya jihar, ya, sekali lagi, bagi yang sholat berjamaah dan sholatnya jihar, maka tidak wajib baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Berarti ini mengamalkan hadis apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Ya kan, mengamalkan perintah suruh dengar Al-Qur'an, karena imam suaranya besar yang membaca ayat, berarti kita harus dengar. Oke? Nah. Kemudian bagi orang yang salatnya sendirian atau salatnya berjamaah tetapi salatnya adalah salat sir, maka wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Kenapa? Nggak ada yang dengar kan? Karena nggak ada yang didengar, berarti mengamalkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, jadi makanya mudah sekali ya kalau kita ya tahu perbedaan pendapat ulama. Mudah sekali. Nah, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pandangan umatku itu adalah rahmah.
Mau tahu di mana contoh rahmat terjadinya perbedaan pendapat? Saya contohkan satu. Ada yang pernah umrah? Ada yang pernah pergi umrah? Belum ya? Nggak ada ya? Ketika kita melakukan umrah atau haji, salah satu rukun daripada umrah itu adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Oh, habis baterai ini. Ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu sama dengan salat. Dari segi wajib bersuci, wajib wudu. Sama kedudukannya dengan salat. Jadi kalau kita mau tawaf, wajib dalam keadaan suci pakaian, suci badan dan tempat. Wajib. Cuma bedanya dengan salat apa? Bedanya dalam salat nggak boleh bicara. Kalau tawaf boleh bicara. Nah, itu saja beda tawaf dengan salat. Nah, kemudian yang membatalkan wudu, ya sama aja, batal wudu untuk salat dengan batal wudu untuk tawaf sama saja. Ya kan? Salah satunya apa? Bersentuhan dengan lawan jenis tanpa ada lapi. Pernah nonton kan bagaimana suasana tawaf? Sudah pernah nonton? Saya yakin kalau nonton mungkin pernah. Walaupun nggak pernah umrah tapi mungkin nonton bagaimana orang tawaf itu, saya yakin pernah. Coba lihat bagaimana kondisi orang-orang ketika tawaf. Yang tawaf itu jangankan musim haji, musim umrah saja itu Masya Allah. Nggak pernah sepi orang tawaf di seputar Ka'bah. Kecuali ketika musim ditutupnya umrah dan haji. Dan saya pernah merasakan itu sekali. Ya, saya pernah merasakan tawaf itu sepi sekali. Ya, mau cium Hajar Aswad tinggal antri saja, antri kayak orang antri di bank saja, nggak rame. Ya, saya pernah alhamdulillah merasakan itu. Ya, jadi untuk cium Hajar Aswad nggak perlu desak-desakan seperti kita lihat dalam TV itu. Orang berebutan sampai ada yang meninggal dan sebagainya. Ya, ada yang meninggal, ada yang sesak nafas dan seterusnya. Saya pernah merasakan sepinya suasana di Ka'bah ketika waktu itu saya jadi salah satu petugas haji. Kemudian pada waktu itu jamaah haji sudah semuanya pulang. Ya, tinggallah orang Saudi, ada orang Saudi pun yang haji juga pulang. Ya, sehingga betul-betul sepi dan Masya Allah luar biasa. Saya alhamdulillah sempat merasakan itu. Ya. Nah, dalam kondisi normal nggak akan pernah terjadi seperti itu. Jadi cium Hajar Aswad atau tawaf dengan normal seperti itu ya, cuma ngantri nggak bisa. Pasti berdesak-desakan dan pasti bersentuhan dengan orang lain dan lawan jenis. Pasti nggak bisa kita hindari. Andaikan saja kita terpaku kepada mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tawaf kita nggak akan pernah selesai. Kenapa? Nggak akan mungkin kita nggak bersentuhan dengan lawan jenis, nggak mungkin, pasti kena. Sehebat apapun kita mau kilik-kilik kayak main bola itu, nggak akan bisa. Pasti kena, nggak kena di putaran pertama, kena di putaran kedua, nggak di putaran kedua, kena di putaran kedua, terus sampai putaran ketujuh kan. Nah, kalau kita terpaku dengan mazhab Syafi'i batal wudu bersentuhan dengan lawan jenis, maka tawaf kita nggak akan pernah selesai. Karena tawaf nggak pernah selesai, haji dan umrah kita pun nggak pernah selesai.
alhamdulillah karena ada hadis Nabi ikhtilafu ummati rahmah, ya. Karena memang normal suatu perbedaan itu terjadi dalam berbagai macam masalah, beda pendapat, rambut boleh sama hitam, pikiran tentu bisa beda-beda. Maka ada mazhab lain yang kita bisa jadi kita pedomani, ya. Ada mazhab lain yang kita bisa pedomani untuk kita ya ambil dan kita bisa menuntaskan tawaf kita dengan tidak batal wudu. Nah, cuma kita ambil jalan tengah juga seperti tadi. Jangan kita pas batal wudu ikut mazhab Hanafi atau mazhab Maliki, tetapi tata cara wudunya nggak ikut mazhab Hanafi atau Maliki. Nah, itu pertimbangan sebagian ulama. Walaupun ada yang mengatakan nggak sah-sah saja. Kenapa? Rukun wudu dalam mazhab Syafi'i dengan rukun wudu dalam mazhab Maliki dan Hanafi berbeda. Ya. Kalau mazhab Syafi'i seperti tadi saya sampaikan, untuk kepala, mengusap kepala cukup tiga helai saja. Tapi kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi nggak sah 3 helai. Ya, harus kalau menurut mazhab Maliki minimal sebagian besar kepala, setengah lebih. Kalau menurut mazhab Hanafi harus seluruh kepala. Jadi kalau model wudu kayak kita nggak sah. Nggak sah. Maka oleh sebab itu jangan ambil yang mudah-mudah saja. Jadi kalau ambil yang mudah bahwa batal wudu, tidak batal wudu karena bersentuhan dengan lawan jenis, maka ya wudunya juga ikut wudu mazhab yang nggak batal itu. Nah, itu jalan tengahnya oleh sebagian ulama disampaikan demikian. Ya. Walaupun bagi sebagian orang yang sudah mengerti bagaimana perbedaan pendapat itu terjadi, ya sah-sah saja dia ya tidak mengikuti itu. Tapi bagi orang awam nggak bisa demikian. Ya. Menurut ulama seperti itu. Jadi kalau memang mau ikut batal wudu menurut mazhab Hanafi atau Maliki, maka tata cara wudunya harus juga ikut mazhab yang itu. Nah, disinilah contoh bagaimana perbedaan pandangan ulama itu menjadi rahmah. Saya rasa cukup demikian dulu untuk pengantar dari saya. Udah panjang juga nih, hampir 1 jam juga ya. Ya, saya cukupi di sini dulu atau saya padai di sini dulu terkait dengan pengantar bagaimana terjadinya perbedaan pandangan para ulama. Ya, saya berikan kesempatan untuk mungkin sedikit silakan kita diskusi. Insyaallah kalau memang pertanyaannya sanggup saya jawab, akan saya jawab. Tapi kalau tidak sanggup, saya insyaallah akan cari jawabannya dan nanti bisa saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Saya tutup dulu ya, atau saya serahkan kembali kepada protokol. Silakan. Bisa ada pertanyaan dari dia jadi untuk yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, apakah itu cuma bisa diminta atau jumpa lain tidak bisa, misalnya di ayat karena dalam keadaan kondisi ramai itu kan. Iya. Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau kita mau, ya karena udah tahu ya, makanya penting kita tahu perbedaan pandangan ini. Dan sebenarnya pada hakikatnya tidak ada suatu paksaan bagi kita, kewajiban bagi kita untuk mengikuti mazhab ini atau mazhab tertentu ya saya ya. Mau pilih mazhab ini silakan, mau pilih mazhab yang lain juga silakan. Itu intinya seperti itu.
Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ya perbedaan pendapat ulama ini adalah suatu yang yang sangat-sangat wajar terjadi, dan tentunya ada sebab-sebab yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, jadi kalau memang kita sudah tahu, lalu saya kayaknya nyamannya dengan mazhab Maliki, ya silakan saja. Tapi Anda harus tahu, jadi jangan tahunya setengah-setengah nanti. Kalau tahunya setengah-setengah, ini justru akan menyebabkan kebingungan, itu masalahnya. Ya, karena selama ini yang kita khususnya orang Indonesia, orang Aceh dan juga orang Indonesia secara umum dan orang di Asia Tenggara itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Oh, tapi kalau mau ngambil mazhab lain silakan, tapi harus pahami dulu, pelajari dulu. Jangan dengar sepotong-potong lalu mengamalkan nggak jelas. Karena ini kita kan orang awam. Orang awam itu ya harus ya nggak harus pasti harus mengikuti salah satu mazhab itu. Ya karena apa? Ya karena kita kan nggak bisa langsung mengkaji hukum dari dalil. Ya begitu. Jadi mau nggak mau kita harus ambil salah satu dari ya mazhab ini. Nah, cuma yang terpenting dari itu adalah bahwa kita mengetahuinya. Oh, bagaimana mazhab Maliki? Oh gitu ya. Silakan mau ikut, silakan, nggak masalah. Oh, saya tetap masih seperti mazhab Syafi'i, ya silakan juga, nggak menjadi suatu masalah. Ya, yang penting kita memahami secara benar, sehingga tidak salah dalam melakukan prakteknya begitu. Jadi sah-sah saja kalau seandainya mau berpindah kepada mazhab yang tadi disebutkan, ya nggak batal wudu, tapi ya itu tadi ya harus dipahami bagaimana ketentuannya, ya itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, jadi nggak masalah nggak tergantung pada tempat. Kalau memang kita mau berpindah mazhab dimanapun silahkan saja. Ya, kalau di mungkin aneh di kita itu ada kalau di Indonesia yang bermazhab lain, karena kita memang umumnya di sini Syafi'i seperti yang saya sampaikan di awal. Tapi kalau di Mesir itu ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang mazhabnya Hanafi, walaupun mazhab negaranya itu mazhab Hanafi, karena banyak ketentuan-ketentuan hukum khususnya berkaitan dengan hukum keluarga itu mengadopsi pendapat mazhab Hanafi di Mesir. Tetapi dalam praktek masyarakatnya, masyarakat Mesir ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, Maliki, juga bahkan mungkin ada yang bermazhab Hambali. Silakan kalau masih ada yang lain. Kalau misalnya kita ikut semua mazhab, saya kalau salah kita ikut mazhab ini, jadi puasa ikut imam lain. Sah, boleh saja, nggak masalah. Yang jangan tadi, ya ini saya ambil jalan tengahnya ya. Yang jangan dalam satu masalah itu juga bergabung. Contoh tadi saya katakan wudu ya, pas batal wudunya ikut mazhab Hanafi, tapi wudunya nggak ikut. Nah itu yang tidak boleh dicampur aduk. Kenapa? Karena itu dianggap mencari mudah-mudah saja gitu. Tatabu' ar-rukhas dalam istilah ulama yang tidak membolehkan itu ya. Namanya tatabu' ar-rukhas. Cari-cari mudah. Agama kita ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan begitu. Nah, tapi bagi sebagian yang memang sudah mengerti itu belum ya. Jadi tidak ada belum. Artinya ini sangat tergantung pada siapa ini berlaku ini. Kalau awam ikuti seperti tadi supaya jangan terjadi kebingungan nanti. Kalau memang mau puasa gaya mazhab Hanafi silakan saja, tapi dipahami silakan. Ya. Yang penting dipahami. Oke? Ya. Jadi inti dari yang ingin saya sampaikan pada malam ini, kita jangan sampai, kenapa kita mesti tahu ya hakikat dari ilmu fikih ini, kemudian hakikat perbedaan-perbedaan pandangan ulama ini, supaya kita tidak mudah terpancing provokasi ya, atau kita tidak saling tuding menuding bahwa ya yang saya lakukan yang benar, orang lain salah. Nah, itu tadi tidak mudah menyalah-nyalahkan orang lain dan juga tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat ya. Jadi ini yang kita takutkan kalau melihat dikit-dikit beda, kanyo karena betul ini. Nah, ini dah pertengahan. Akhirnya apa yang terjadi ya? Kita selalu disibukkan habis energi hanya dengan membahas perbedaan
masalah fikih, masalah salat tarawih 8 dengan 20, masalah kunut tidak kunut, masalah apa lagi? Masalah maulid tidak maulid, masalah yang ada zuhur dan sebagainya ya. Nah, jadi selama perbedaan itu masih punya landasan hukum yang jelas, itu tidak bisa kita perdebatkan. Kecuali memang nggak ada asal usul sama sekali. Ya, kalau tadi kan saya katakan maka fikih itu kan ada landasannya dia. Ya, jadi tidak boleh juga dibuat-buat, ada landasan pemikirannya, ada metodenya untuk bisa menghasilkan sebuah hukum. Jadi bukan juga orang datang kita dengar misalnya pendapat yang sok-sok beda pendapat, nggak wajib salat, nggak bisa. Kenapa? Ya ada hal-hal yang memang tidak sudah qat'i dia, sudah pasti, tidak bisa diperdebatkan lagi. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa diperdebatkan lagi, seperti misalnya tentang kewajiban salat, kewajiban puasa. Itu kalau ada yang mengatakan selain itu, ini masalah nih. Ya. Tapi kalau perbedaannya pada masalah-masalah yang memang terbuka peluang untuk berbeda, seperti tadi beda pemahaman ayat, beda pemahaman dalil, beda dalam mengambil dalil, itu tidak masalah. Tapi kalau masalah kewajiban sholat, ya, zakat dan sebagainya yang memang sudah pasti dalam agama itu tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa ditolak. Ini jadi perlu juga dipisahkan mana yang boleh diperdebatkan, mana yang tidak. Ya, ini juga harus dipahami. Jadi mandum tu, lu kamu uang sim lumpau lah, misalnya mimpi ada orang bisikan saya bahwa sholat nggak wajib. Nah, ini sudah di luar koridor yang dibenarkan ya. Tapi kalau pada masalah yang memang terbuka peluang untuk berbeda, itu tidak masalah. Silakan berbeda asal memang ada landasan hukum yang kuat. Demikian. Yang menyediakan terkait dengan luar konteks pembahasan itu Iya. Boleh juga di luar masalah kita, tapi ya itu tadi ya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau tidak bisa, saya juga nggak berani juga mengada-ngada ya. Ya. terkait dengan makanan yang apakah sebesar kerumunannya untuk dua lidah apakah itu tersambung mungkin lagi itu adalah yang tidak sengaja. Iya. Baik. Mengenai makan ya. Ya, makan ini secara jelas disebutkan makan ini membatalkan salat. Jadi makanya ketika bahkan sisa-sisa makanan itu juga membatalkan salat kalau masuk ke dalam kerongkongan ya. Makanya salah satu sunnah salat itu, sunnah wudu dan sunnah salat itu adalah kita diminta untuk bersiwak kan, gosok gigi. Salah satunya itu untuk menghindari ya adanya sisa-sisa makanan yang tertelan gitu. Sebatas pengetahuan saya ya, tetap membatalkan sholat walaupun makanannya sedikit yang masuk ke dalam kerongkongan kita. Ya ulang saya nggak membatalkan wudu kan, makan nggak membatalkan wudu. Jadi ya kalau memang batal sebenarnya kalau ada boleh di ini. Nah, jadi cara menghindarnya apa? Supaya nggak dibuang. Jadi kalau ada sisa makanan, jadi buang, jangan ditelan. Nah, ditelan dengan sengaja itu ya sudah. Dibuang boleh. Itu namanya salah satu gerakan yang dibolehkan. Gerakan yang dibolehkan dalam sholat yang karena dibutuhkan memang. Ya. Contoh lain misalnya ini yang sering terjadi. Ini mungkin tadi juga saya ada yang bertanya seperti itu ya. Ini sering kita waktu sholat kan kita bawa HP ini. Bawa HP. Nah, dalam ketentuan salat bahwa tidak boleh melakukan gerakan yang berlebihan dalam salat. Ya kan? Nah, tapi kita boleh bergerak
atau berbuat sesuatu yang memang dibutuhkan dalam sholat. Walaupun di luar gerakan sholat ya. Salah satunya seperti misalnya bunyi HP, ya kan? Bunyi HP, ada orang yang telepon, kita lupa mematikannya misalnya. Ya. Nah itu karena hajat, keperluan, takut mengganggu kekhusyukan jamaah sholat, maka boleh kita bergerak secukupnya untuk mematikan bunyi HP. Nah itu boleh. Itu masuk dalam kategori gerakan karena dibutuhkan di dalam sholat dan masih ditolerir. Ya, itu dia. Diboleh. Ya, jangan sampai kemarin saya barusan kejadian itu ya. Lagi sholat bunyi HP, lagunya lagu barat lagi kan, atau lagu dangdut bagi sebagian ya. Nah, kalau kita tidak matikan, apa yang terjadi? Mengganggu sholat. Itu ada maslahah di situ. Jadi, karena ada maslahah, walaupun di dalam sholat kita dilarang untuk bergerak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, tapi gerakan itu dibutuhkan, maka boleh ya bergerak secukupnya untuk mematikan HP. Ya, hajat saja boleh, apalagi darurat. Ya artinya ya karena artinya begini ya sampai HP itu mati. Apa gitu? Karena pernah kejadian dulu kan di Indonesia tahun 2016. Ini di sampingnya itu belinya satu dua. Kamu punya HP nggak saya nanti karena mungkin tombolnya harus buka password tuh. Jadi dia buka password dan kita password. Iya, itulah. Itulah dia katakan seperlunya kan. Nah, itu seperlunya itu. Sesuai kebutuhan kan. Nah, jadi kalau saya rasa tapi nggak mesti, kalau suara itu nggak pasti password kayaknya ya. Bisa ditekan aja di tombol itu mati. Nah, ya itu ya ma'fu anhu itu ya. Misalkan saya nggak tahu karena kan ada yang bilang dulu saya selalunya satu tangan aja dengan bergerak semua. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab buku fikih itu sebenarnya bukan bergerak yang membatalkan salat itu al-amal al-katsir. Ya, banyak bergerak. Itu teksnya seperti itu, al-amal al-katsir. Banyak bergerak. Artinya bergerak yang berlebihan. Nah, sekarang maka oleh ini dikembalikan kepada uruf. Nah, jadi kalau dan kebutuhan tadi seperti tadi ya. Apakah menggaruk itu bagian daripada kebutuhan? Saya katakan iya. Menyehana garuk gimana perasaan? Justru mengganggu kekhusyukan salat. Ya. Jadi kalau gerakan itu memang dibutuhkan, maka boleh sesuai kebutuhan itu. Nggak boleh lebih. Nah, kalau sudah lebih berarti itu sudah di luar kebutuhan. Nah, boleh 3 garuk kayaknya, kan? Kamangan. Nah, itu udah lain, sudah enak. Nah, itu lain. Jadi sekedar sudah hilang, ini udah cukup. Itu maksudnya, sesuai dengan kebutuhan. Itu yang bisa saya. Allah alam saya. Ya. Jadi betul untuk kebaikannya seperti itu. Tapi yang perlu dipahami bahwa boleh bergerak di luar gerakan salat selama itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan. Kalau enggak, saya yakin banyak sekali yang udah batal salat kita. Ya, pasti banyak sekali yang batal harus ulang salatnya. Ya. Nah, jadi memang ada yang model, nah itu udah saya ada juga, saya pernah melihat, ya, karena sudah jadi kebiasaan, itu menurut saya itu batal, ya. Kalau tuh yang sudah jadi kebiasaan, berulang lagi, nah, itu batal, nggak butuh dia bergerak, dan bukan sekali, nah itu sudah batal. Nah, saya pernah lihat orang model seperti itu, ya, bukan karena kata, tapi karena kebiasaan, itu harus dihindari. Di kamangan. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa bergerak dalam sholat dibolehkan selama itu dibutuhkan, tetapi sesuai dengan tidak berlebihan, sesuai dengan yang kebutuhan itu. Oke.
Kemudian dari penelitian kita pada malam ini terkait dengan metode bagaimana memang menjadi perbedaan pertama pada dalam tata waktunya dan bagaimana kita ini penelitian biasa pada malam ini kembali jumpa di depan dengan tema berbeda di tempat yang berbeda keluarga dan proses Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tutup ya. Karena tadi belum saya tutup. Baik, saya simpulkan bahwa ya perbedaan yang pertama sekali bahwa fikih itu adalah bukan sesuatu yang suci yang mesti dikultuskan sehingga kita mempertahankannya sekuat tenaga ya, ketika kita melihat perbedaan dengan ya saudara-saudara kita yang lain. Jadi fikih itu adalah hasil pemikiran ulama, di mana hasil pemikiran ulama itu dituangkan dalam hukum-hukum Islam yang diambil dari dalil. Ya, sehingga ketika terjadi perbedaan di kalangan masyarakat ataupun umat Islam itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Jangan sampai membuat perselisihan di antara kita karena ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam. Ya, biasa terjadi perbedaan dalam masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang fikih, itulah sesuatu yang biasa, dan itu adalah suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau seandainya Allah menghendaki walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Jadi kalau Allah menghendaki, sebenarnya Allah akan jadikan kita satu model saja, ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Jadi tetapi Allah tetap membiarkan kita menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pemikirannya juga berbeda-beda, sehingga itu menjadi bagian daripada rahmat Allah kepada hambanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.